Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifandi Wiratatamiwa dari Prodi Manajemen Informatika sesi pagi. Sini saya akan membawakan tugas dari mata kuliah Pengenalan Teknologi Informasi, yaitu tentang cara memanfaatkan smartphone dan internet sebagai media pembelajaran. Cara memanfaatkan smartphone dan internet sebagai media pembelajaran selama masa pandemi ini tentu sangat berpengaruh besar kepada siswa maupun mahasiswa. Contohnya menggunakan aplikasi atau website pembelajaran seperti e-learning. Apa itu e-learning? E-learning merupakan sebuah website yang memiliki konsep atau metode pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital sebagai proses pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan prinsip pembelajaran dipadu dengan teknologi. E-learning sangat cocok untuk siswa dan mahasiswa. Untuk lebih lengkapnya, kita lihat video berikut ini. Apa itu e-learning, keunggulan dan bagaimana cara menerapkannya di sekolah? Keunggulan metode pembelajaran e-learning yaitu 1. Pembelajaran tanpa batas wilayah. Yang kedua, biaya lebih terjangkau. Dan yang ketiga, mobilitas tidak terbatas. Hal-hal apa saja yang harus disiapkan dalam pembelajaran dari e-learning? Itu 1. Perangkat dan akses internet. Tanpa adanya perangkat, tentu kita tidak akan dapat bisa mengakses website ini. Dan tanpa adanya internet, kita juga tidak akan bisa mengakses website tersebut. Yang kedua ialah platform e-learning. Itu merupakan bentuk digital dari sekolah, ruang kelas, sistem administrasi, dan kesiswaan. Kegiatan pembelajaran tentu tidak akan berjalan dengan baik tanpa platform yang berkualitas. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran online. Potensi dari e-learning tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal bila sekolah hanya menerapkan metode penugasan dari presentasi saja. Untuk itu, guru dan sekolah harus menjadi lebih kreatif dalam merancang metode pembelajaran interaktif yang menarik dan berbobot untuk siswa. Itulah pembelajaran dari e-learning, dan selanjutnya akan kita lanjutkan. Yang kedua adalah website e-book, yaitu website yang dimana kita dapat membaca buku melalui laptop maupun smartphone tanpa membawa buku fisik yang mungkin akan merepotkan jika dibawa kemana-mana. Tentu saja dengan e-book kalian bisa membaca buku dimanapun dan kapanpun tanpa harus ketinggalan informasi-informasi yang sedang berada saat ini. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, silakan lihat video berikut ini. Apa itu e-book? Pengertian e-book menurut para ahli. Pertama, menurut Waltz, e-book yang pertama disampaikan oleh Waltz yaitu salah satu portal web yaitu world.com yang mengartikan e-book adalah versi buku elektronik yang diambil dari buku cetak tradisional. Yang kedua, menurut Oxford Dictionaries, yaitu e-book merupakan buku cetak yang dikonversi ke dalam bentuk elektronik, di mana e-book tersebut dapat dibaca menggunakan perangkat genggam dan komputer. Dan yang ketiga, menurut Danang, yang mengartikan bahwa e-book sebagai buku cetak versi elektronik yang bisa dibaca pada sebuah alat semacam komputer dan ponsel dan alat elektronik lain yang support bisa membaca dokumen e-book. Yang keempat yaitu menurut Putu Laksman Pendit,
bahwa e-book sebagai buku cetak yang diubah dalam elektronik sehingga bisa dibaca di layar monitor. Fungsi umum e-book adalah yang pertama sebagai sarana pembelajaran, yang kedua media informasi, dan yang ketiga yaitu sebagai media promosi. Dan yang selanjutnya menggunakan aplikasi Google Classroom, yaitu aplikasi yang memudahkan mahasiswa, siswa, guru, dan dosen dalam menyampaikan pembelajaran dari jarak jauh. Untuk penjelasan lebih lengkapnya bisa kita lihat dalam video berikut ini. Apa itu Google Classroom? Seperti yang sudah saya jabarkan tadi bahwa Google Classroom merupakan aplikasi yang dapat membantu siswa, mahasiswa, dosen maupun guru-guru dalam menyampaikan pembelajarannya. Sini kita akan memperjelas lagi apa itu Google Classroom. Google Classroom adalah platform gratis berbasis web yang dibuat untuk mempermudah kegiatan pembelajaran pendidik dan murid. Karena berbasis web, platform ini secara otomatis sudah terintegrasi dengan layanan Google Suite for Education lainnya seperti Gmail, Google Docs, dan Google Calendar. Para murid bisa menerima dan mengumpulkan tugas langsung di Classroom, begitu juga para guru. Layanan ini dapat mengurangi penggunaan kertas dan mempermudah proses pembelajaran, apalagi jika dilakukan secara jarak jauh seperti saat ini. Dan fitur yang ada di dalam Google Classroom yaitu fitur untuk guru. Fungsi yang pertama dapat digunakan oleh para guru. Google Classroom adalah membuat kelas, memberikan tugas, dan melakukan penilaian tanpa menggunakan kertas. Fitur untuk murid seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, orang tua murid juga bisa memiliki akses ke Google Classroom. Mereka bisa mendapatkan email secara rutin mengenai hasil kerja anaknya dan juga melihat semua aktivitas yang dijalankan. Fitur untuk pihak administrasi yang biasanya mengurus jadwal dan urusan terkait pengajaran juga bisa mengatur itu semua dari Google Classroom. Mereka bisa mempersiapkan kelas, daftar nama, dan memastikan keamanan data dengan memilih siapa yang memiliki akses ke kelas tersebut. Keunggulan Google Classroom adalah guru bisa melakukan beberapa tugas dari satu tempat, komunikasi dan kerjasama yang lancar, dan dokumen tersimpan rapi dan aman. Itulah tentang penjelasan singkat Google Classroom tersebut. Dan selanjutnya yaitu menggunakan aplikasi Zoom, yaitu merupakan aplikasi komunikasi dengan menggunakan video. Aplikasi tersebut dapat digunakan dalam berbagai perangkat seluler, desktop, hingga telepon dan sistem ruang. Pada umumnya, para pengguna menggunakan aplikasi ini untuk melakukan meeting hingga konferensi video dan audio. Dengan menggunakan Zoom, para dosen dan guru dapat dengan mudah menyampaikan informasi atau pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa maupun mahasiswa-mahasiswanya. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, silakan lihat video berikut ini. Apa itu Zoom? Seperti yang sudah kita jelaskan tadi bahwa Zoom adalah aplikasi seperti video dan audio. Sebuah aplikasi komunikasi menggunakan video dan dapat digunakan dalam berbagai perangkat baik seluler maupun desktop. Aplikasi ini digunakan untuk melakukan tatap muka secara jarak jauh dengan jumlah peserta yang cukup banyak. Fitur yang ada di Zoom yaitu ada video dan audio HD. Menggunakan aplikasi ini, Anda tidak perlu khawatir akan kualitas gambar dan suara yang dihasilkan karena aplikasi ini telah didukung oleh kualitas High Definition atau HD. Itu adalah alat kolaborasi bawaan. Pengguna dapat berbagi layar secara bersama-sama dan ikut menulis catatan penting dari hasil rapat untuk pertemuan yang lebih interaktif dengan alat kolaborasi bawaan.
Selanjutnya adalah keamanan. Adanya fitur end-to-end encryption yang dapat digunakan pada seluruh rapat melalui aplikasi Zoom membuat keamanan para pengguna tidak perlu dipertanyakan lagi. Keamanan tambahan dapat Anda peroleh dari kata sandi yang hanya Anda yang mengetahuinya. Itu adalah rekaman dan transkrip. Peserta rapat juga dapat merekam rapat yang dilakukan melalui Zoom, kemudian menyimpan hasil rekaman di perangkat masing-masing atau pada akun cloud. Itu adalah fitur penjadwalan. Pada aplikasi ini Anda dapat melakukan penjadwalan terhadap video konferensi yang akan Anda lakukan. Selanjutnya adalah obrolan tim. Mengobrol dengan para peserta rapat dapat Anda lakukan dengan mudah. Anda juga dapat dengan mudah menemukan riwayat percakapan, berbagai file yang sudah terintegrasi, dan data tersebut dapat tersimpan selama 10 tahun kurang lebih. Demikianlah saya sampaikan tentang cara menggunakan smartphone dan internet sebagai media pembelajaran, yaitu tentang dari pertama e-book, baru e-learning, Google Classroom, dan aplikasi Zoom. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Demikianlah hasil yang dapat saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.